Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Wulandari dari kelompok 3 dan ada pun anggota lain yaitu Dea Sania, Andriati Kusumaningrum dan Tirta Nugraha. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu materi tentang audit internal berbasis resiko. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari audit internal berbasis resiko, yaitu pendekatan atau metodologi yang dapat membantu pelaksanaan aktivitas audit dengan tujuan dan organisasi dan strategi manajemen sehingga auditor internal lebih fokus dalam melakukan perencanaan audit sesuai dengan risiko-risiko signifikan yang dihadapi oleh organisasi dan risk audit yang dimiliki organisasi tersebut. Yaitu yang kedua, proses audit internal berbasis resiko, yaitu yang pertama menentukan risk universe, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga prioritas cara penugasan audit, yang keempat area dari audit, yang kelima prosedur audit yang diterapkan. Untuk metode risk assessment dalam AIPR yaitu disusun dengan secara sistematis dimulai dengan pemahaman terhadap strategi dan tujuan dari organisasi. Selanjutnya dibuatkan daftar seluruh resiko yang ada untuk setiap entitas audit atau kumpulan resiko, ini disebut dengan risk universe. Selanjutnya resiko diukur dari perspektif dampak dan probabilitas. Dampak menggambarkan besarnya kerugian yang harus ditanggung jika kondisi resiko tersebut terjadi, dan probabilitas menggambarkan kemungkinan terjadinya kondisi tersebut. Untuk risk assessment yang dilakukan SKAI seharusnya searah dengan strategi manajemen risiko sehingga konsep integrated assurance di mana SKAI sebagai layer ketiga dapat berjalan dengan selaras dan efektif bersama fungsi assurance lainnya di layer kedua dan pertama. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dea Sania. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang metode terhadap pengendalian internal. Selain penilaian terhadap resiko, saat ini juga berkembang penilaian terhadap pengendalian internal yang terkait tiap resiko, sehingga selalu didapatkan pemahaman terhadap resiko, sekaligus dilakukan penilaian tersebut, kecukupan dan efektivitas kontrol dari tiap resiko tersebut. Ada beberapa tahapan dalam melakukan risk and control assessment yang merupakan pengembangan terhadap audit internal berbasis resiko. Tahapan-tahapan risk and control assessment. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi resiko untuk tujuan bisnis. Yang ketiga, beri setiap resiko dalam hal kemungkinan dan signifikansi. Keempat, mengidentifikasi kontrol. Yang kelima, evaluasi kecukupan pengendalian. Keenam, menguji efektivitas pengendalian. Dan yang terakhir, tiba di pendapat akhir tentang kecukupan dan efektivitas pengendalian. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Andriati. Selanjutnya mengenai kerangka hubungan Enterprise Risk Management. Terkait dengan Enterprise Risk Management, peran audit internal dapat secara detail menentukan pendekatan antara resiko dengan pengendalian internal yang terkait tiap resiko tersebut. Salah satu kerangka yang sering digunakan untuk menghubungkan antara risiko dengan pengendalian internal adalah COSO atau Committee of the Sponsoring Organization of the Tradeway Commission yang mendefinisikan Enterprise Risk Management menjadi beberapa komponen agar dapat dilakukan identifikasi secara detail. Kerangka kerja Enterprise Risk Management terdapat control environment, objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activity, information and communication, monitoring. Dalam kerangka kerja ini, maka dapat dilakukan identifikasi secara detail bentuk pengendalian internal yang harus ada untuk setiap resiko pada risk universe. Perencanaan audit tahunan terkait dengan IABR. Tujuan dari setiap aktivitas audit yang akan dilaksanakan harus selaras dengan hasil risk assessment. Artinya, prosedur dan teknik audit serta kompetensi auditor yang dilibatkan sesuai dengan risiko dan pengendalian internal yang akan diaudit. Selanjutnya, ruang lingkup audit harus memenuhi kebutuhan dari tujuan audit tersebut. Dalam tahap perencanaan audit, bentuk komunikasi dan laporan hasil audit juga dapat ditentukan dari awal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Nugraha Ramadana. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang membahas tentang audit internal berbasis resiko. Ada hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan audit tahunan. Yang pertama, ada tujuan dalam aktivitas audit dan bagaimana kinerja dari aktivitas tersebut dapat diawasi. Yang kedua, ada resiko signifikan yang timbul dari hasil risk assessment telah tercakup dalam ruang lingkup audit. Yang ketiga, ada resiko dari aktivitas audit yang dapat dilakukan dan level yang dapat diterima jika terjadi penyimpangan terhadap tujuan dan ruang lingkup pada saat perencanaan. Yang keempat, apakah ruang lingkup dan prosedur audit yang dapat digunakan dapat memberi dampak signifikan terhadap perbaikan proses manajemen risiko, tata kelola, dan proses pengendalian internal. Yang diperiksa dalam hal ini, apakah biaya yang telah dikeluarkan dan sumber daya yang digunakan akan memberi manfaat yang optimal. Dan ada tahapan perencanaan audit. Tahap ini ada 7 tahapan. Yang pertama ada menentukan entitas dan audit universe. Yang kedua, menentukan risk universe dan melakukan risk assessment. Yang ketiga, menentukan prioritas audit berdasarkan risk assessment dan audit frekuensi. Dan yang keempat, menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan jadwal pelaksanaan. Yang kelima, ada menentukan sumber daya auditor. Yang keenam, menghitung biaya audit. Dan yang terakhir, ada persetujuan rancangan audit tabungan, monitoring, dan perubahan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.